Ya Ayyub as-sabri innama khatratun wa idza anta fil hadrah innama hiya ghafwatun wa idza anta fil khalwah tarriz ala kummi hullati wajdik inna wajadnahu sabira unkush ala sikkati dinari sa'dik ni'mal abdu innahu awwab. Wahai sabar Ayub, wahai sabar, simbolnya Nabi Ayub yang sangat sabar, ya. Dijadikan Ayub itu jelmaan orang sabar. Sebetulnya musibah itu khatrah, lintasan saja, ya. Yang kita sabari sebetulnya sesuatu yang khatrah, lintas saja, selintas, ya. Dan itu kita ujian yang sebentar itu, ya, itu tidak sabar, padahal khatrah. Wa idza anta fil hadrah, kalau kamu ada dalam hadrah. Jika kamu dalam hadrah, wa idza anta fil hadrah. Dan sabar itu hinnama hiya ghafwah. Artinya musibah yang disabari itu hanyalah hiya ghafwah. Idza anta fil khalwa, jika kamu senantiasa bersama Allah hatinya. Kalau kita dalam hadrah, ya, dalam hadrah itu senantiasa hati hudur kepada Allah, ya, maka apa yang disabari itu tidak lama, sebentar saja. Dan kita terkadang oleh Allah ya, dikehendaki begitu musibah dan kita mampu melepasinya, melewatinya, ya, dan mendapatkan bukan mendapatkan sebetulnya, karena hidup itu hanya enak nggak enak begitu. Ketika tidak enak maka kita lewati, terus kita berada di posisi di posisi enak, nyaman, ya begitu. Itu ujian itu sebentar saja. Karena bagaimanapun asalnya adalah sesuatu itu ya enak-enak saja. Adapun gangguan-gangguan, ya, sesuatu yang mengganggu, menyedihkan, ya, itu hanya sebentar saja. Sesuatu yang sesuatu yang datang kemudian hilang. Ya, hanya perlu sabar. Setiap orang yang mampu bersabar menghadapi musibah, ya, maka dia punya kekuatan rohani. Maka ketika dia menghadapi kenyamanan, kenikmatan, ya, maka seolah-olah apa yang dilaluinya itu sebentar. Nah, kemudian ketika dia mendapatkan musibah yang sama, ya tidak terasa karena dia memang sudah punya kekuatan. Ketika ditambah lagi musibahnya, ya, maka atau mendapat musibah yang berat, ya, dia mampu. Kenapa? Karena berapa sih kalau dia sudah terbiasa membawa 10 kilo itu, kalau ditambah 20, ya 10 aja bagi dia, karena kekuatan 10 sudah punya, dan seterusnya. Maka dengan sabar itu, ya, innama khatrah wa idza anta fil hadrah, dan innama ghafah. Ghafah itu apa? Ngelenggut. Ghafah itu kayak ngelenggut begitu, tidur sebentar, ya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan tidur sebentar, kan kalau bahasa Betawi kan enak, ngelenggut kan udah jadi, ya. Jadi musibah itu kalau sabar itu ngelenggut doang. Apa tadi kan gitu, ya udah, enggak ada. Wa idza anta fil khalwah, kalau kamu bersama Allah. Makanya torris. Apa kalau baju yang ada bunga-bunga itu di apa namanya? Bordir, ya. Torris, hiasilah dengan bordir. Ala kum, di lengan, ya. Kum hulla, di lengan pakaian wajdik, wajadmu. Ya. Maksudnya perindahlah wajadmu.
Wajad itu hati sebetulnya yang dimaksud hati. Ya, hati yang di dalamnya terdapat berbagai ahwal, ya, maqamat, ahwal ya maqamat. Ya. Apa? Rindu Allah, takut Allah, malu Allah, ya. Apalagi dia yakin kepada Allah, ya. Dia gembira dengan Allah. Itu kan suasana batin bagi orang yang punya rohani itu, yang punya nur itu. Nah, suruh dihias itu diri di hati itu dengan wajad itu. Ya kalau ada wajad itu ya ada makom gitu, ada makom. Inna wajadnahu sabira, kami mendapatkan kamu sabar. Nah, sabar itu ada wajad, inna wajadna ya, sabira. Ya, kami dapatkan kamu sebagai orang yang sabar. Maka torris ala kummi hullati wajdik, wajadmu ungkus ukirlah ala sikati dinari sa'dik. Ya, ukirlah di atas lempengan dinar kebahagiaanmu. Kebahagiaan umpama lempengan dinar itu, maka ukirlah di situ. Artinya perindah. Ni'mal abdu innahu awwab. Ya, sebaik-baiknya seorang hamba dialah seorang yang awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Kan ada tawab, ada ya taib, tawab, ada munib, inabah, ya. Ada awwab, yani iyab, ayub. Ya, ayub itu dari awwab. Ya, artinya orang yang taat kepada Allah. Ya, orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah. Itu awwab. Ya, iyab atau ayub, ya, yang hatinya selalu selalu terpaut kembali kepada Allah, itu awab. Ya, kenapa? Karena ada ukiran kebahagiaan di dalam hatinya. Maka boleh jadi dia sabar ya terhadap segala, ya. Ada nama-nama yang dijadikan oleh Allah itu, ya, orang-orang yang diberi nama oleh Allah, namanya sesuai dengan karakter dirinya, gitu. Dan akhirnya ya kan kita juga sama ngasih nama, misalnya nama orangnya putih misalnya, gitu kan, maka dinamain Putih Sari, gitu, ya. Atau namanya ya kan ada kan nama itu menunjukkan karakter dia. Dan memang maka saya ada melihat seorang ulama ketika memberi nama seorang baby, dia memberi namanya dengan mengatakan samaina kama samakallah fi lauhi mahfuzi, katanya gitu. Aku beri nama engkau dengan nama ya sebagaimana Allah telah menamakanmu di lauhil mahfuz. Ya kan nggak ada yang nggak Allah, gitu. Nggak ada yang nggak Allah. Kelihatannya kita padahal Allah, gitu. Dan banyak sekali nama-nama yang sesuai dengan karakternya. Maka hati-hati bikin nama, jangan yang ya, jangan nama yang jelek-jelek, ya, nama yang indah-indah, nama yang lembut-lembut. Atau kalau memang dia mau anaknya gagah perkasa, namain Asad misalnya, begitu, ya. Kan ada orang Arab nama Asad,
namain perempuan Maha. Maha itu menjangan yang lehernya panjang cantik, matanya belok gitu kan, ya, Maha gitu. Ya, yang kalau yang namanya tinggi lenjang, ya kalau jalan telak-telok, ya, namanya Jamal gitu, onta gitu kan. Ya, Bilal kan itu jadi karakter tukang azan kan gitu. Ya, Ayub adalah orang yang awab, yang hatinya selalu terpaut kembali kepada Allah untuk taat. Fana'ul ajsam fil hubbi yusiluha ila hadratil qurbi. Panaknya tubuh dalam cinta jangan memanjakan diri, capek. Ya, ya Allah, ya. Padahal orang kalau belum umur 40 itu enggak ada capek. Fisik itu enggak. Ya mungkin kalau sekarang karena makannya kagak teratur, umur 15 tahun juga bisa aja diabetes. Ya kalau udah diabetes kan udah tubuhnya. Gitu. Tapi kan secara umum ya, ya proses apa namanya pencemaran kesehatan dalam diri itu ya biasanya sampai umur 40 baru nggak mampu lagi ya menanggung kebiasaan buruk dia menggunakan tubuh ini. Maka setelah umur 40 tinggal nebok, udah dicelengin dari kecil. Tapi kalau memang ekstrim banget ya 20 tahun juga nebok udah ya. Nah secara umumnya kita mesti fana terhadap jisim ini, jangan dimanjakan ya. Bahkan orang-orang sufi itu melakukan mukabadah di jalan apa namanya juhud mujahadah itu. Kenapa? Karena untuk tidak memberi kesempatan kepada nafsu. Kalau udah lemes kan udah nggak ngapa-ngapain ya. Salah satu pembakaran katakanlah orientasi kekuatan nafsu itu kurang makan dan kurang tidur. Itu pembakarannya, mukabadahnya di situ. Itu. Kenapa? Ya kalau kurang duit, bentar kalau ada duit, gua beres lagi makannya itu. Ya, makanya mujahadah itu kan lillah. Kalau nggak lillah, ya. Makanya Sayyidina Umar ketika jalan di padang, kan Sayyidina Umar itu nggak boleh ngelihat orang susah, mesti dia bantu. Nah udah ada ngelihat anak muda pakainya compang-camping, nyeker lagi, ya, kayaknya belum makan jalan gitu. Sayyidina Umar malah buang muka terus pergi. Nah para pengikutnya takut kesalahan, takut Sayyidina Umar nggak ngelihat, gitu. Dikejar, ya Amirul Mukminin katanya, lihat anak muda itu. Khufah, urah apa gitu. Dia lihatlah, kalau kita kasih duit maksiat tuh bocah, maka miskin itu rahmat bagi dia. Ya. Ya itu kan kasabnya ya. Sayyidina Umar salah satu di dalam daftar kasab itu masuk itu. Sayyidina Umar ngelihat terus enggak. Itu ngapa? Enggak, jangan. Ya, kayak dikit belagu tuh bocah gitu. Ya. Udah biar miskin itu memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering merenung loh, ya. Dalam pikiran saya sering merenung, ya Allah, kenapa ya, saudara-saudara saya kata saya orang ceger semua, kenapa miskin-miskin ya. Ya. Susah-susah. Lalu saya pikir, ya Allah, Allah sayang. Kalau dikasih kaya belagu tuh, ya pasti maksiat. Alhamdulillah. Akhirnya begitu. Tadinya mas saya, ya Allah, apa gua nyari duit aja, gua kayain. Itu sering saya punya berpikir begitu. Gua kayain semua nih, supaya kelihatan terhormat gitu. Tapi dipikir lagi, kalau ingat apa? Sayyidina Umar itu gitu. Dan artinya banyak
Ya bukan artinya bukan banyak. Ada hadis-hadis yang memang orang yang Allah cintai itu memang orang Allah uji terus dengan kemiskinan. Ya. Nah, cuman yang saya tidak terima kebodohan gitu. Ya. Ini kebodohannya apa? Apa kutukan? Apa ujian? Ya, maka semuanya rahmat. Ya, tidak ada yang tidak, semuanya rahmat Allah. Pana'ul adzam fil hub. Ya, panahnya tubuh di dalam cinta itu membawamu kepada hadratul qurbi, kepada kehadirat kedekatan Allah, kepada Allah. Ya asira awsabis syauq ala ina'il wajdi turfa' laka hujubul jalal fi maqamil wisal. Ya. Ya asira, wahai tawanan awsab asyauq, awsab itu dari kata sab, rindu, cinta, sebetulnya cintanya rindu begitu. Di atas letihnya wajad diangkat, ya, hijab diangkat untukmu hijab jalal, dibuka maksudnya, ya. Di maqam wisal, ketika orang bertemu Allah maka tersingkaplah hijab jalalnya, ya, yang tadinya dia letih merasakan wajad, kerinduan, apa semua itu, ya, dan dia menjadi tawanan itu semua. Nah, ketika sampai maka dibukalah hijab jalal. Ya, kan tadinya jamal, orang kan kalau dibiarkan dia dilanda rindu karena mengenang keindahannya, maka dia letih. Ya, akhirnya, ya, akhirnya dia bertemu. Ketika bertemu, ya, dia melihat kejalalannya. Jadi ada keseimbangan. Dia mampu menahan kerinduannya itu. Karena jalal dan jamal jika sudah bertemu kamal. Itu, ya, seperti orang di neraka nanti itu kan, neraka itu siksa itu kan ekspresi dari sifat jalal Allah. Allah menyiksa, Allah memaksa, Allah, ya, itu adalah jalal. Tetapi Allah mengampun, menyayang, memberi hidup, memberi, itu jamal. Di surga itu adalah lambang jamal, di neraka lambang jalal, ya. Nah, ketika orang di surga lalu melihat Allah, rasa surga itu hilang. Ya. Hilang. Kenapa? Karena lihat kegagahan Allah itu seperti ya, kita makan manis-manis gitu kan, lalu kemudian terakhir ditutup dengan madu misalnya. Ya, itu udah gak terasa lagi kalau kita makan. Kan gak terasa lagi makan yang lain. Manis nggak? Lah, kok nggak manis ya? Asam gitu. Tadi sebelum kita makan madu, ini jeruk masih manis, ya, dapat masih manisnya, ada banyak gitu. Tapi begitu makan yang paling manis, madu lah contohnya, lalu kita makan, kok asam ya, gitu, hilang. Nah, ketika kita mendapatkan, ya, dua karakter itu, maka itu menunjukkan sempurna. Ya. Di neraka juga sama, kan itu lambang jalal. Ya, mereka udah angus bengus, ya, itu yang abadan abidin, bukan orang muslim, orang yang kafir abadan abidin. Ya, ketika udah angus bengus, orang surga sudah nanjat ngelihat Allah, ya, dia pun bertemu kepada Allah juga. Ya, Allah melangkahkan kakinya ke dalam neraka, kemudian para penghuni neraka itu lari ke sudut, yang zawuna katanya, lari ke sudut sambil mengatakan qat, artinya udah ampun, kirain udah sisa lagi. Lalu dia melihat Allah juga, dan neraka itu nggak ada rasanya.
Dan ya, ini pendapat saya kutip dari Al-Imam Ibn Arabi dalam Futuhatul Makkiyah. Dia ingin menjelaskan definisi abadi, bahwa abadi itu ditandai dengan itu. Jadi abadi itu bukan ukuran waktu, tapi abadi adalah kesempurnaan menerima ekspresi jalal jamal Allah, ya, kesempurnaan Allah, dan itu abadi namanya. Itu, dan tetap neraka, tetapi sudah ya sempurna menerimanya. Di surga udah nggak enak, ya, di neraka juga udah gak kerasa. Itu makna abadi pada mereka. Majnunul gharami tarfuhu musahadun bishtiyaqi talabi laila la yajidu qalbuhu ila suluwi maila. Ya, majnunnya gharam, si pemabuk cinta itu, pandangan matanya itu musahad. Ya. Apa musahad itu? Bermadu, gitu. Artinya manis. Ya, musahad, sahdu. Ya, musahad. Sahad. Ya. Sebentar dulu. Bukan sahadu madu ini. Musahad. Karena istiaq talabil, bukan. Karena rindu mencari. Nah, di sini siak ini nih yang ya. Musahad di sini maksudnya kurang tidur, ya, kurang tidur. Musahar maksudnya. Arak. Majnunnya gharam, matanya itu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena rindu mencari Laila. Hatinya tidak mendapatkan satu kelalaian, satu mail pun, ya, sedikit pun maksudnya mail itu. Hatinya nggak akan sedikit pun, ya, lupa, ya, karena orang rindu. Itu sebab musahad, ya, kurang tidur, tidak bisa tidur. La wa qala radhiyallahu la yu'aliju da'al wajdi illa tabib. Tidak ada yang dapat mengobati penyakit rindu wajad, ya, penyakit wajad, ya, kecuali dokter. Ya. Orang yang selalu di hatinya ada rindu, ada apa, itu nggak dapat tidur. Ya. Illa tabibul hub, illa tabibil hub, kecuali dokter cinta. Ya, dokter cinta kekasih. Ya. Maka dulu ada di zaman Ibnu Sina itu kan, ada seorang putri raja sakit sampai pingsan, udah nggak napas. Berbagai tabib, dokter nggak sembuh-sembuh, dipanggil Ibnu Sina. Dicek, ini nggak ada penyakit ini, cek ini penyakit. Oh, rupanya ini penyakit cinta, rindu. Akhirnya dipanggil, siapa yang tahu tentang negara ini dan apa penghuninya. Dipanggil, ya, disuruh sebutin nama-nama negeri-negeri. Ya, katakanlah kalau negeri Jawa Barat disebutin Bekasi gitu misalnya, ya, Kerawang, ya, Purwakarta, Tasik, gitu. Itu tangannya ditaruh di dada, gitu. Disebutin satu-satu. Begitu Kabupaten Bekasi, dak, begitu. Oh, stop. Sebutin nama kampung Kabupaten Bekasi. Ya, Sari Mukti, Kertamukti, Wanasari, pas Muktiwari, dak, stop. Ya, sebutin kampung Muktiwari. Blakunyit, Telar, Bojong, Ceger, dak aja hati tuh. Nah, sebutin nama pemuda Ceger. Begitu disebut Dayat, melek langsung. Panggil dia ke sini, kata Ibnu Sina, sembuh.
Ya. Ya. Itu sampai begitu itu dokter cinta itu sembuhnya ya kekasihnya, yaitu Allah. Ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itlaqul arwah fi ridal mahbub min arkhasil bada'i. Ya. Itlaqul arwah, hancurnya ruh di dalam ridho kekasih itu merupakan barang yang paling murah. Li'annal adna qalilun fi ridal a'la, karena yang hina itu kecil di dalam ridho yang luhur. Kita mendapat ridho orang yang di atas, ya, maka yang kecil-kecil itu nggak peduli. Ya, ruh apa artinya? Ya, yang penting Allah ridho kepada kita. Ya, maka demi keridhaan Allah kita korbankan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang paling berharga kecuali ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho adalah lebih dari cinta, ridho itu. Ya. Gambaran cinta itu ridho. Ya. Orang pencinta yang membuat dia bahagia apa? Ada dari sifat ridho itu. Ya. Ya, kenapa orang bercinta itu bahagia? Ya ada ridho itu. Tapi kalau udah ridhonya terusik, ya, cintanya bohong. Itu. Ya mudda'il hub, wahai si pengaku-ngaku cinta. Ya, wahai si pengaku-ngaku cinta. Ijma' aqaqir al-hawa min simsar. Ya. Ijma' aqaqir, kumpulkanlah aqaqirul hawa, obat cinta dari simsar, broker. Simsar itu dari broker cinta, ada broker cinta itu. Ya, innallaha ashtara, ya, Allah akan membeli apa, innallaha ashtara, apa itu terusannya itu ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Artinya orang yang mengaku cinta, ijma' aqaqirul hawa min simsar. Ya. Kumpulkan obat-obat hawa itu, obat-obat cinta itu dari simsar. Nah, simsar ini broker ya, dari broker. Ya. Simsarnya apa? Innallaha astara. Ya. Artinya kita mengorbankan harta dan nyawa kita ya, untuk karena Allah, ya, maka itu kita akan mendapatkan cinta. Itu seolah-olah brokernya adalah kita menukar harta dan nyawa kita ya dengan surga. Artinya melakukan semuanya, kita korbankan semuanya untuk Allah. Ya. Aqrabu min babil hadrah tajidu mulatafal tabib. Kenapa ini jawab ininya? Ya aqrabu isim takdil. Ya. Enggak, ininya amr misalnya, dekatlah gitu kan, qarib misalnya, min babil hadrah tajidu mulatafat tabib, ya. Atau uqrub misalnya, dekatlah. Tapi di sininya man, aqrabu man fil hadrah, orang yang paling dekat di pintu hadrah.
kitab ini kan ditulis dari manuskrip ya. Itu kadang manuskrip itu kabur lalu dikerengin. Nah, ketika ngeringinnya itu terjadi kesalahan. Nah, yang tidak salah itu ya kaidah. Ya, tulisan bisa salah tapi kaidah nggak bisa salah. Aqrabu man fil aqrub min babil hadrah, dekatlah dari pintu hadrah kepada pintu hadrah, engkau akan mendapatkan kelembutan dokter, yakni Allah. Kalau senantiasa di pintu hadrah kita, maka akan mendapatkan obat untuk hati. Apa pintu hadrah? Ya, pintu mujahadah. Ya. Wa min insyadihi rahimahullahu ta'ala fil mujahadah sukri bihi wa gharami fihi yakfini. Mabokku, ya, dengannya cintaku kepadanya itu mencukupi aku. Falastu ashu au man ahwahu yusqini. Maka aku tidak, ya, kalau mabok itu tidak ashu, tidak jaga, tidak sadar. Au man ahwahu yusqini, atau orang yang aku cintai yang meminumi aku. Kenapa aku nggak sadar-sadar? Karena diminumi terus oleh cinta, itu oleh minuman itu. Hayyan fa ahya fuadi, menjadi hidup maka menghidupkan hatiku. Hina nadami, ketika kekasih itu mengajak bicara kepadaku. Wa bata fi sirri asrari, maka dia bermalam-malam di dalam sir asrarku, yunajini, berbisik kepadaku. Abitu, aku tidur malam, wasyauku, dan rindu, watabrihu yuqliquni, ya, watabrih yuqliquni. Apa tabrih itu? Buroha, syiddatul kurub, kesedihan, kesusahan, menggelisahkanku. Wal wajadu, dan wajad, ya, wajad itu yunshiruni, melapak, nasyar itu lawan daripada melebar, ya, melebar. Tapi ini wajad bukan melebar, berarti melapangkanku. Wal hub yutwini, dan cinta lawan daripada nasyar, yaitu toa, ya, melipatku. Ya, cinta melapangkanku, sebaliknya. Dan cinta yutwini. Wajad yunshiruni, wajad itu yunshiruni begini. Yutwini itu membuat singkat, cinta itu membuat singkat gitu, membuat waktu dan hidup ini singkat. Tapi kalau wajad membuat lama gitu, yunshiruni, ya. Jadi kalau mabok itu karena diminumi oleh cinta, ya, diminumi oleh minuman cinta, maka hatiku hidup karena senantiasa berbicara dengan kekasih. Maka orang-orang sufi itu punya yang namanya mukhatabah, ya. Apapun kejadian seolah-olah dia mendengar di dalam hatinya apa? Teguran daripada Allah. Kalau dia terjemahkan maka seperti dialog. Ya, dan kita sering kalau kepengen apa-apa aja dialog, ya. Itu enggak, enggak. Kalau begini, gitu. Ya, mungkin itu kepada pengalaman kita dialognya, ya. Atau ya, antara berbagai pandangan dengan pandangan yang bermain di pikiran kita. Tetapi kalau mereka memang adalah sautul haq, suara Allah. Ya. Fa'in amuttu fil hawa syauqan li ru'yatihi, kalau aku mati dalam cinta, rindu, ya, menjadi rindu untuk melihatnya. Fasaqami lam yazal bil lutfi yuhyini, maka sakitku, ya, senantiasa menghidupkanku dengan kelembutannya. Fi waslina in kunta tami'un kum bizulami lana kum lana bizulami wasari', ya. Di dalam pertemuan kami, jika engkau mengingininya, maka bangunlah
untuk aku di malam hari dan bersegeralah. Ya, artinya kalau pengen ketemu dan engkau memang pengen ketemu banget, ya datanglah di malam hari. Karena Allah kan turun dari langit bumi ke dunia, dari langit ya, ke langit dunia, maka bertanya siapa yang ingin ini, siapa yang ingin itu, siapa yang ingin ini, gitu. Ajridumu, alirkanlah air matamu alal khudur, di atas pipi. Panahnu naqna'u bil madami, kami merasa iba gitu dengan air mata, seolah-olah begitu. Datang malam hari dan menangis, aku iba. Ya. Malakta qalbi bi husnin la syarika lahu, azib ya habadha qalban tu'adzibuhu. Engkau telah menguasai hatiku dengan keindahan yang tidak ada taranya, yang tidak ada syariknya. Ya, siksalah wah ya habadha qalban, maka semoga dia menjadi sebuah hati yang tu'adzibuhu, yang kamu siksa. Ala qalbin mahzunun jafaka, ya, kepada hati yang sedih, ya, jafaka, ya. Jafak itu artinya yang menjauhkanmu. Wa ya busra li qalbin muhibbin lasta tuhjibuhu, wahai kabar gembira bagi hati yang mencinta, ya, engkau tidak akan menghijabinya. Laqad qasadu bi bu'did dari salbi, mereka qasadu menuju, bi bu'did dari dengan jauhnya dar, ya, tempat, negeri, ya, dar. Salbi atau salabi, salbi. Pama banu. Sebentar, apa salab? Karena ada dua, ada salbi, ada salbi. Laqad qasadu bi bu'did dari salbiyun, salbi, ya, berarti betul salbiyun, nihil gitu, negatif, ya, pasif. Pama banu, tidaklah mereka membangun, walakin bana qalbi, akan tetapi, ya, berdirilah hatiku. Ya, uraibun kullama hazzu liqatli, ya. Uraibun kullama hazzu liqatli, liqatli rimaha kududihim akhlastu hubbi. Uraib ini, Allahumma salli, apa kemarin Uraib itu? Ya, Uhail. Allahu Akbar.
Laqad qasadu bi bu'did dari salbi. Mereka menuju bi bu'did dar, ya, kepada jauhnya negeri. Salbiyun. Ini salbi, negatif, ya, tidak dapat apa-apa. Fama banu, tidaklah mereka menjauh, walakin bana qalbi, tetapi hatiku yang menjauh. Uraibun kullama hazzu, Uraibin itu tasgir dari arib, ya. Dan arib ini adalah satu ungkapan kelangkaan, tidak seorang pun, ya. Tidak ada, katakanlah, tak seorang pun ketika mereka menggoncangkan untuk membunuhku, ya, menggoncangkan rimah kududihim, ya, rimah itu tombak, ya, kududihim berdirinya mereka. Akhlastu hubbi, aku akan membuang, melepaskan, ya, ya, akhlas, menyingkirkan, membuang hubbi, cintaku. Ra'aitul hubba atyaba ma ulaqi, aku melihat cinta adalah sesuatu yang paling baik yang aku temui. Wa min ka'sit tasafi, dan dari cawan yang jernih. Taba syurbi, ya, baiknya, ya, bagusnya minumanku. Wa qala raqibu wajdi, dan berkatalah yang mengawasi perasaanku, man tajalla, siapakah yang tajalli? Faqala lisanu aqli, lisan akalku berkata, nuru rabbi, cahaya Tuhanku. Ya, ini syair tentang mujahadah, tetapi yang diceritakannya adalah perjalanan cinta, ya. Mabokku, gharamku, itu cukup karena dia terus meminumiku. Aku hidup karena dia duduk bersama kekasih berbicara, ya. Di malam pun berdua membisikkanku, ya. Dan rindu dan juga kesedihan itu telah meresahkanku, ya. Wajad, ya, rasa, perasaan yang ada di dalam hatiku dan cinta, ya, inilah, ya, yang membuat aku rasa lama dan rasa sebentar. Itu kalau aku mati dalam cinta karena melihatnya, maka seolah-olah sakitku, ya, terus diobati, ya, dengan kelembutan, ya. Jadi mujahadah itu adalah berusaha untuk mendapatkan kekasih, seperti orang yang terus melakukan pendekatan yang memang mengalami kesedihan dan berbagai macam kesusahan. Itu karena tidak ada yang paling indah, yang aku dapatkan dari lebih baik daripada cinta, ya, seperti meminum, ya, cawan satu isi arak, ya, yang aku minum, tidak ada yang paling nikmat kecuali minuman cinta. Ya, orang sufi menyebutkan bahwa isi hati seorang yang kamil itu arak. Hatinya adalah gelasnya. Ya, tidak ada yang paling indah yang paling baik, ya, yang aku temui lebih dari cinta, itu tidak ada. Karena dari gelas yang jernih, ya, yang minumannya pun, ya, wa min ka'sit tasafi taba syurbi, minumannya pun baik, ya. Lalu apa yang dituangkan, siapa yang menuangkan? Man tajalla, siapa yang menuangkan? Maka akal mengatakan, ya, akalnya akal batin, ya, nuru rabbi, cahaya Tuhanku. Ainal mu'adzab bil hawa, di mana ada orang yang tersiksa dalam cinta? Min sahibil qalbil khali, dari pemilik hati yang kosong. La asha qalbi insala, ya, tidak hidup hati, ya, jika gembira, jika sedih, ya. Au kana anka bi ma'zali, atau jauh darimu, ya, mungkin yang sedih itu jauh darimu, ya. Hati yang mati itu mungkin karena, ya, tidak gembira. As-sabbu fika, cinta di dalam dirimu, hamul, menanggungnya, ya. Menanggung apa? Madni, keletihanku. Kaib,
kemurunganku, alil ya sakitku alil, syauqi ilaika tawil, rinduku kepadamu panjang, wa ma ilaika sabil, dan gak ada jalan menujumu, wasabru anka qalil, dan tidak tahan menahan rindu bertemu kepadamu itu qalil ya, jarang sekali bisa menahan. Maksudnya as-sabru anka itu sabar menahan rindu untuk bertemu, itu sabruan ya. Qalil itu jarang berhasil, kalau udah pengen ketemu nggak bisa ditahan. Ya akhizan bizimami, wahai yang memegang kendaliku, silni, hubungi aku, temui aku, artinya sambungkan aku, tu'afi siqami, engkau akan mengobati sakitku. Fa fi kataba gharami, di dalam dirimu ya ada cintaku yang baik. Wasobwati wahiyami, dan rinduku serta mabukku. Ya malikar ruha minni, wahai yang memiliki ruhku. Antal muna wat tamanni, engkaulah ya harap. Muna itu adalah muna, harapannya, wa tamanni, dan terus yang menjadi harapan. Hasyaka tahlupu dhanni, ya semoga engkau tidak menyalahi zonku, artinya aku doang yang rindu, bertepuk sebelah dia mah kagak, kan begitu. Wa kullama miltu anni milta annik, ketika engkau berpaling dariku ya kulli ilaika yamilu, seluruh jiwaku tetap condong kepadamu. Ya qata'ta utban walauman, engkau potong, artinya engkau qata'ta, engkau putuskan, artinya engkau putuskan gitu ya, dengan cacian dan makian, katakan. Utban itu kan teguran, laum cacian. Wal jubnu madzaka nauman, mata tidak dapat merasakan tidur. Nazartu lillahi sauman, aku nazar karena Allah untuk puasa. In dammana ar-rab'u yauman wali itabun tawil. Jika raba' ya di satu hari itu Ar-Rabba itu jika di satu hari menghimpunkan, Rabba menghimpunkan aku, artinya tempat tertentu yang dapat menghimpunkanku, wal itabun tawil, maka aku mendapatkan itab yang panjang dan terus menerus ya. Ini mujahadah itu ternyata digambarkan dalam syair ini seperti perjalanan cinta ya, yang dia berusaha untuk mendapatkan kekasihnya, cinta dari hatinya, karena orang sedang mengambil hati kekasihnya itu kan penuh dengan ya, dia kasmaran, dia susah tidur, dia letih, dia bagaimana agar ya isi hatinya itu dituangkan ke kita, dan mujahadahnya seperti itu. Jadi kita seperti definisi yang dari awal-awal, yang namanya mujahadah itu bagaimana kita melakukan ibadah ini untuk Allah, begitu. Nah, itulah adalah satu pendekatan yang apabila Allah telah mentajalikan nur ya ke dalam hatinya, maka itulah cinta. Ya, itu yang membuat mabok, itu yang membuat ya orang bahagia dan lain sebagainya.